Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Fuad Amin akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Dan sebelum itu kepada Bapak dosen pengampu administrasi pendidikan, yaitu Bapak Fikri Farihin MPDI yang sangat saya hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu administrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini administrasi pendidikan pada dasarnya adalah suatu media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. Dan di setiap di pendidikan itu memiliki administrasi masing-masing. Jadi setiap pendidikan pasti ada administrasinya. Kalau ada pendidikan tanpa administrasi, itu masih belum sah untuk dikatakan sebagai administrasi pendidikan. Berarti pendidikannya masih ada bermasalah seperti itu. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektivitas pada proses suasana atau efisiensi. Nah, kriteria keberhasilan itu memerlukan suatu proses administrasi pendidikan minimal meliputi perilaku manusia berorganisasi dalam kebudayaan yang berlaku sebagai alat komunikasi. Perilaku manusia berorganisasi dapat dinyatakan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pembinaan sumber daya, yaitu yang meliputi manusia, program pendidikan atau pembinaan yang sumber belajarnya dan fasilitas, seperti itu. Jadi setiap administrasi itu memiliki beberapa rincian seperti itu. Harus ada manusianya juga dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang sama, seperti itu. Dari tujuan-tujuan yang sama dengan talenta yang berbeda, kita jadikan satu dalam satu administrasi yang dikolaborasikan dalam satu organisasi, seperti itu. Di sini juga terdapat proses, yaitu proses administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan yaitu memiliki proses yang memungkinkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital yang berlaku untuk kurun waktu yang tertentu. Jadi administrasi di sini itu memiliki nilai-nilai tersendiri, seperti itu, untuk menilai kebudayaan ataupun setempat yang ada pada pendidikan tersebut. Nilai-nilai mana yang harus tetap dipertahankan, mana yang harus dikreasikan atau diciptakan yang baru, supaya terjadi komunikasi timbal balik antara administrator dengan yang diadministrasi atau dikelola. Di sini administrasi itu juga mengelola suatu program, ya, ataupun seperti administrasi pada suatu lembaga. Nah, di administrasi suatu lembaga itu ada administrasi seorang guru, misalkan seperti silabus, cara mengajarnya seperti ini, ada EPE juga, seperti itu. Ada kalendernya juga, itu merupakan salah satu contoh untuk administrasi seperti itu. Singkatnya ya seperti itu. Jadi setiap pendidikan itu harus mempunyai administrasi. Biar apa? Biar tertib, seperti itu. Jadi tujuannya biar tertib. Administrasi itu juga tujuannya biar tertib dan terlaksana apa saja yang harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan pokok tertentu, seperti itu, dari satu lembaga. Di sini berbagai pendekatan dalam administrasi pendidikan dapat dilakukan, antara pendekatan perilaku manusia, nilai, ilmu, kategoris, perspektif, atau pendekatan sistem. Nah, di sini ada macam-macamnya. Administrasi pendidikan sebagai ilmu tidak dapat melepaskan diri dari bantuan ilmu-ilmu lain, diantaranya filsafat, ada psikologi, sosiologi, ekonomi, atau statistik. Ilmu-ilmu itu sangat diperlukan baik untuk meminjam metode, teknik, dan analisis pemecahan masalah lainnya. Jadi administrasi itu juga bisa tergabung dengan pelajaran-pelajaran yang ada, seperti itu.
Mungkin cuma itu dari pemahaman saya sebagai apa ya, penjelasan sebagai penjelasan ataupun wawancara pada kesempatan kali ini mengenai administrasi. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ya masih banyak ya. Kalau kekurangan saya kan masih belajar seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen Bapak Fikri Fakrihin MPDI yang saya hormat taklimi. Demikian dari tugas saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang sangat kurang dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Baiklah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.